Nah, di dalam video ini terlihat seorang anak yang melihat ayam ditangkap dan dipotong dan sedang dipotong-potong, dan dia pun pulang dengan ayahnya. Kantongnya terlihat berdarah. Ternyata ada kepala ayam dimasukkan ke toples, dan tiba-tiba ayahnya melihat, dan dia dihukum dari kecil sampai dia besar, selalu dipukul dan dihukum, dan dia melihat tali pada malam itu, mengambil tali dan membunuh ayahnya dengan tali itu, mencekik ayahnya, dan dia pun menanam ayahnya, mengubur ayahnya di pekarangan rumahnya, dan ceritanya pun dimulai. Dalam cerita ini menceritakan pembunuhan anak berantai. Pada hari itu terlihat seorang gadis sedang menari dan cowok sedang menari. Dia pun melihat cowok itu dan dia tertarik dengan cowok itu. Dia pun ingin menemui cowok itu dan menitip adiknya kepada kawannya, dan dia menemui cowok itu, mendapatkan nomor HP-nya, dan adiknya pun pergi meninggalkan tempat itu, dan cewek itu pun teringat adiknya, menanyakan adiknya, dan tiba-tiba adiknya pun hilang, dan dia cari kemana-mana. Adiknya pun tidak ketemu, dan dia akhirnya melapor kepada polisi. Lalu siapa teman Diva? Ditanya sama polisi. Tidak ada, dia tidak pernah pergi ke temannya, dan polisi itu pun bekerja untuk menyelidiki hilangnya anak itu. Dan pada suatu hari melihat ada anak muda bermain bola, dan bolanya dia pun rumah, dan dia melihat ada mayat perempuan. Ternyata mayat dia yang hilang 2 minggu terakhir, dan dia pun ditemukan dalam bentuk mayat, dan dia sudah mati dibunuh oleh pembunuhan berantai. Dan polisi itu pun menemui komandannya, menceritakan yang bahwa ini pembunuhan berantai, dan dia akan terus menyelidiki kasus ini, dan dia pun siap, dan dia meminta seorang kawan untuk menemaninya, dan kawan dia itu pun adik iparnya. Dan polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan itu. Ini dia Sam, sang kawan, untuk menemani membantu penyelidikan pembunuhan tersebut, dan dia pun orangnya sangat pintar untuk menyelidiki pembunuhan itu, dan dia telepon oleh untuk disuruh pulang karena dia dalam perjalanan, dan dia pun akhirnya pulang dan menanyakan abangnya di mana. Dia bilang abangnya sibuk dengan video YouTube-nya, dia selalu memasak, dan dia menceritakan ada mendapat kasus, tahu kenapa dengan siapa saya kerja, dengan istri kamu yang dulu, dan dia pun teringat kepada istrinya yang dulu, dan si Sam pun melanjutkan pekerjaannya menyelidiki kasus pembunuhan itu, dan dia terus bekerja menyelidiki di laboratorium, dan polisi pun terus menyelidiki kasus pembunuhan itu, dan si Sam menemui polisi itu untuk mengatakan menyelidiki kasus ini, dan dia terus menyelidiki dan melapor kepada polisi itu yang bahwa si Divya ini berjalan sendirian ke sini, dan terlihat pada bukti yang dia dapat di laboratorium yang bawakan bajunya, dan dia melewati lorong itu karena bajunya basah kena lumpur, dan dia terus menyelidiki kasus itu, dan dia pun ditelepon oleh komandannya, yaitu ibu itu, tapi saya tak tahu namanya, dan dia terus menyelidiki didampingi oleh seorang perempuan yang cantik, dan ini dia menggunakan dia, dan dokter ini dimintai keterangan, dan dia menulis pada suatu pamflet yang tidak dapat dihapus lagi dengan spidol yang permanen, tapi dia dibantu oleh Rizam dan dokter itu. Dan di suatu waterboom ada anak kecil sedang bermandi, dan dia pun naik lukoci, dan akhirnya tidak keluar, yang keluar hanyalah bolonnya, dan akhirnya anak itu
pun hilang, dan menambah pekerjaan polisi untuk menyelidiki pembunuhan berantai ini. Apakah kalian penasaran? Terus nonton, jangan di skip, okey? Untuk mengetahui siapa pembunuhan anak ini. Dan dia pun terus menjelaskan kepada polisi yang bahawa siapa pembunuhan ini terlibat seorang anak, katanya. Pembunuhan ini terlibat seorang anak, tapi polisi itu tidak percaya. Tetapi dia terus menjelaskan yang bahawa ini terlibat dengan seorang anak, dan dia bertemu dengan seorang profesor, entah doktor entah profesor, dan mengatakan ada cerita dulu mendapat seorang anak di dalam bus, dan supir bus itu pun ditangkap. Tetapi setelah ditangkap supir bus itu, pembunuhan terus terjadi walaupun dia sudah ditangkap, dan dia akhirnya keluar dan menjadi supir bapa itu. Dan ada seorang yang melapor melihat seorang anak yang membawa mayat malam itu, dan terbukti kata si Sam yang bahawa ini terlibat dengan anak. Dan anak pun itu dibuat sketsa wajahnya, dan bertemulah dan kelihatanlah namanya si Ruben, dialah pembunuh anak itu. Dan polisi mengadakan bertemu dengan wartawan, dan si polisi itu pun bertemu dengan seorang doktor yang mendapatkan bukti lainnya. Dan terus ini dia si Ruben yang dididik oleh doktor itu karena dia masih kecil. Terus dididik dia sampai dia besar. Dan pada suatu hari dia diganggu oleh lalat, dan dia pun marah dan menusuk lalat itu, dan ditanyai doktor itu, dan doktor itu pun digores olehnya, dipotong olehnya, dan diiris olehnya, dan si Ruben itu pun menghilang. Dan polisi, dan terlihat seorang anak di rumah sakit ditinggal oleh ibunya, dan terlihat si Ruben, dan anak itu pun pergi membeli coklat, dan si Ruben terlihat di rumah sakit, dan akhirnya anak itu pun hilang, dan polisi pun datang ke rumah sakit untuk menyelidiki kehilangan anak ini. Dan si Sam pun terus menyelidiki, mendapat sebuah struk yang dibeli, struk pembelian coklat di rumah sakit itu, dan terus ditanyai kepada orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Si Ruben itu ada di situ. Kata si Sam, ini ada orang lain yang terlibat, bukan hanya Sam seorang. Tapi mereka tidak percaya. Tapi si Sam terus menjelaskan, dan si Sam pun terus menyelidiki kasus itu, dan dia terus mencari bukti-bukti yang bahawa anak itu tidak sendiri, ada orang lain membunuh. Dan dia pun membawa mesin pencetak DNA, dan DNA itu pun dimasukkan ke dalam mesin itu, dan dilihat kecocokannya, dan akhirnya bersambung. Jika kalian mau sambungannya, terus tunggu di sambungan berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan like. Jangan lupa. Okey kawan, dadah, sampai jumpa. Terima kasih dan salam.